Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa ya. Sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, dipimpin oleh KM-nya siapa kemarin? Ujang. Siapa Ujang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Ya, sekarang Bapak absen dulu ya. Hadir semua? Kayaknya hadir semua. Oh ya, hadir semua ya. Alhamdulillah masih pada semangat ya, masih diberi kesempatan untuk berjihad mencari ilmu. Ya, semoga hari ini dilancarkan dan semoga menjadi ladang amal ibadah untuk kita semua ya. Nah, untuk kemarin ada yang ingat kita membahas apa? Masih lupa? Iya betul ya. Kemarin kita membahas tentang Umar bin Khattab ya, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan kemarin? Alhamdulillah ya sudah paham dan semoga ibrah atau hikmah dari kehidupan beliau bisa diterapkan di kehidupan kita ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang Utsman bin Affan atau khilafah ketiga setelah Umar bin Khattab. Nah, tidak lain dan tidak bukan gitu ya. Pembelajaran kali ini untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan beliau gitu ya, dan semoga bisa diaplikasikan di kehidupan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Utsman bin Affan ini adalah khilafah ketiga setelah Umar bin Khattab. Jadi setelah Umar bin Khattab meninggal, dipilihlah kandidat untuk menggantikan beliau. Nah, dan kandidat yang tersisa itu yang paling kuat itu adalah Utsman bin Affan dan Ali radhiyallahu anhu. Nah, dan yang terpilih adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah ya. Ada yang jumhur ulama berkata di Taif ya, tapi ada yang berkata juga di Mekah. Pada tahun, ada yang tahu pada tahun berapa? Pinter, Ujang pinter. Betul. Pada tahun 567 Masehi ya, 6 tahun lebih muda, berarti 6 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nah, nama lengkap beliau itu Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abi Syam bin Abi Manaf. Nah, berarti masih ada hubungan kerabat gitu ya dengan Rasulullah SAW. Itu bisa disebut kerabat jauh. Nah, Utsman ini masuk Islam karena setelah diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq karena beliau berdua itu adalah sesama pedagang gitu. Jadi beliau akrab gitu ya. Utsman lahir dari keluarga terpandang, keluarga kaya ya, tapi meskipun kaya, beliau itu tidak pernah sombong. Beliau tidak selalu rendah hati gitu ya, bukan rendah diri tapi rendah hati ya. Beliau memiliki julukan Zunur Ain. Nah, ada yang tahu artinya? Ya, ada? Betul, pemilik dua cahaya. Pada pintar ya, alhamdulillah di kelas ini Bapak suka sekali ya pada pintar ya anak-anaknya. Semoga kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemilik dua cahaya dikarenakan beliau itu menikahi dua putri Rasulullah, tapi tidak secara bersamaan ya. Jadi ketika yang pertama itu Ruqayyah, beliau menikahi Ruqayyah. Ketika Ruqayyah telah meninggal ya, radhiyallahu anhu meninggal, kemudian Utsman bin Affan dinikahkan kembali oleh Rasulullah kepada adiknya yaitu
Ummu Kulsum. Nah, kepada Ummu Kulsum. Nah, ini juga sebagai indikasi syariat bahwa jika istri atau suami telah meninggal, kita boleh menikahi kakaknya atau adiknya, ya. Jadi boleh, atau di kita dikenal dengan turun ranjang gitu ya, bukan pisah ranjang tapi turun ranjang gitu ya, menikahi saudara dari istri atau suami kita ya. Tapi jika sudah meninggal ya. Nah, Utsman ini dikenal sebagai orang yang dermawan ya, sangat dermawan. Bahkan beliau pernah menginfakkan atau mensedekahkan untuk perjuangan Islam itu 50 unta dan 300 unta dan 50 kuda. Kalau dihitung-hitung sekarang berapa miliar mungkinnya, kuda aja berapa ratus juta, apalagi kalau kuda perang ya. Unta aja lebih dari 30 juta, berarti berapa miliar. Selain itu Utsman juga pernah memberikan uang langsung gitu ya, 10.000 dinar. Dinar ya, dinar itu emas ya, kalau dirham itu perak. Nah, 10.000 dinar diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam itu. Masya Allah sekali ya. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus gemar bersedekah gitu ya. Gemar bersedekah, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mata-mata ikhlas karena Allah dan mengharap ridha Allah, mengharap surganya Allah ya. Insya Allah semua dibalas oleh Allah. Selain itu sedekah juga memiliki fungsi untuk membantu sesama gitu ya, membantu sesama yang tidak mampu. Ada orang yang tidak makan, kita kasih sedekah. Ada orang yang tidak bisa membeli baju, kita kasih sedekah. Jadi mereka itu bisa hidup dengan layak gitu ya. Barang siapa yang memberikan membantu sesamanya, maka Allah akan membantu dia dalam segala hal gitu ya. Ya, jangan pernah sayang gitu ya. Karena apa yang kita sedekahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya. Tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia pun biasanya langsung di cash gitu ya. Nah, kita sedekah 50.000, tiba-tiba ada yang ngasih. Itu banyak sekali kejadiannya seperti itu. Ada yang ngasih sedekah 50.000, ada yang ngasih 1 juta malah ada. Ya, akan diganti oleh Allah beberapa kali lipatnya. Yang Umar itu, Utsman itu sangat dermawan gitu. Nah, yang kedua itu Utsman itu seorang pemalu. Nah, hal ini adalah sesuatu yang sangat harus dimiliki oleh umat Islam ya. Seperti dalam hadis dikatakan bahwa al-haya'u bil iman. Nah, ya malu itu sebagian dari iman. Jika kita tidak memiliki rasa malu, berarti kita tidak beriman ya. Karena mirisnya untuk hari ini, untuk saat ini, banyak sekali orang yang tidak memiliki rasa malu gitu, sudah hilang rasa malunya, terutama kaum wanita gitu. Di zaman TikTok ini ya, di zaman TikTok itu banyak sekali wanita yang bercadar gitu ya, berjilbab, joget-joget, memperlihatkan lekuk tubuh, diperlihatkan kepada halayak ramai. Dan naudzubillah, guru-guru pun banyak yang naudzubillah yang seperti itu. Jangan kita tiru ya. Kita harus memperlihatkan bahwa Islam itu menjunjung tinggi rasa malu ya. Bahkan dikatakan malu itu sebagian dari iman ya. Oleh sebab itu, Utsman itu sangat pemalu gitu. Bahkan malaikat pun malu kepada beliau. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah kedatangan tamu Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu beliau sedang berada di tempat tidur. Lalu Abu Bakar
datang, salam, Rasulullah menjawab salamnya lalu mempersilakan masuk. Kemudian eh, Rasulullah tidak merubah posisi tidurnya ya, posisi beliau dari tempat tidur. Padahal saat itu beliau tersingkap gitu ya, tersingkap betisnya gitu kelihatan. Nah, pakaiannya tidak beliau benarkan. Kemudian Abu Bakar menyampaikan hajatnya, keperluannya. Setelah itu beliau pergi, lalu datang Umar bin Khattab datang, sama gitu ya, menjawab Umar salam, Rasul menjawab salam, mempersilahkan masuk. Posisi masih seperti itu, tidak membetulkan betisnya yang tersingkap. Nah, setelah Umar menyampaikan hajatnya pergi, kemudian datang Utsman. Nah, pada saat Utsman datang itu Rasulullah langsung membetulkan gitu ya, membetulkan pakaiannya dan menutup pakaian tersebut, menutup betis yang tersingkapnya. Nah, hal itu ditanyakan oleh Aisyah gitu ya. Ya Rasulullah, kenapa ketika ayahku yaitu Abu Bakar dan Umar datang, Rasulullah tidak membetulkan posisi dan menutup betismu yang tersingkap gitu ya. Nah, lalu Rasulullah berkata, Utsman itu seorang pemalu. Jika dia melihat betisku tersingkap, maka dia akan langsung pulang gitu. Dia akan langsung pulang dan tidak jadi menyampaikan hajatnya, padahal dia memiliki keperluan kepadaku. Bagaimana mungkin aku tidak malu, sedangkan malaikat pun malu kepada Utsman gitu. Bahkan malaikat pun malu kepada Utsman. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang Muslim itu semoga bisa mengambil pelajaran dari Utsman tentang rasa malu gitu ya. Jangan sampai seperti para tiktokers ya. Alhamdulillah, tapi tidak semua, tapi kebanyakan gitu ya tiktokers, terutama kaum hawanya ya, kaum perempuan. Nah, Utsman ini meninggal pada tahun 656 Masehi ya. Beliau itu dibunuh oleh pemberontak, tapi beliau tidak melawan karena pemberontaknya itu sesama muslim ya, muslim yang berkhianat ya, kaum munafik intinya. Nah, beliau dibunuh dan digantikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi untuk pekan depan kita akan membahas tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya. Nah, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Bapak pengen tanya ya, bagi anak-anak sekalian, Bapak akan tanya di mana kelahiran Utsman bin Affan. Yang tahu dikasih nilai 100. Ayo silakan, siapa yang tahu? Ya, Ujang ini pintar ya. Di mana? Betul, di Mekah atau di Taif ya. Yang jumhur ulama berkata di Taif. Nah, kapan beliau dilahirkan? Ahmad? Iya betul, tahun 567 Masehi ya. Nah, Bapak rasa semua sudah paham. Mungkin pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dipimpin oleh KM-nya. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.